Assalamualaikum anak-anak. Yuk kita belajar apa itu pendapat dan saran. Nah, yang pertama, apa sih itu pendapat? Nah, pendapat itu kalimat yang berisi buah pikiran seseorang terhadap suatu permasalahan. Setiap orang biasanya memiliki pendapat yang berbeda. Nah, perbedaan pendapat ini hendaknya tidak membuat kita menjadi bermusuhan, tetapi menjadi bahan untuk kita saling menghargai. Contoh kalimatnya, misalkan di awal kalimatnya, menurutku. Nah, sekarang apa itu saran? Saran kalimat yang berisi solusi dari suatu permasalahan. Nah, kalau tadi pendapat buah pikiran seseorang dari suatu permasalahan, kalau saran itu terdapat solusinya atau bagaimana caranya menyelesaikannya. Kita lihat contohnya ya. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kalimat saran. Yang pertama, kalian harus mengetahui permasalahannya apa. Nah, harus menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan santun. Saran diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki suatu masalah. Nah, ini kata-kata yang umum untuk digunakan dalam membuat saran. Di awal kalimatnya, contohnya sebaiknya titik-titik-titik, seharusnya titik-titik-titik, ada baiknya titik-titik-titik, lebih baik, atau saran saya, atau usul saya titik-titik-titik. Sekarang kita lihat contohnya. Ini contoh kalimatnya. Nah, contoh kalimat saran. Pak Dede pulang kehujanan, baju Pak Dede basah kuyup. Sarannya, sebaiknya Pak Dede segera pulang dan mandi karena khawatir terkena flu. Nah, yang di garis putih ini atau yang warna putih ini karena khawatir terkena flu itu solusinya. Jadi setiap saran yang diberikan itu harus ada solusinya. Kita lihat contoh kedua ya. Arsya ingin kamarnya bersih. Arsya tidak bisa merapikan kamar sendiri. Nah, sarannya ada baiknya Arsya belajar merapikan kamar sendiri agar kamarnya bersih. Karena kamar yang kotor dapat menjadi sarang nyamuk. Nah, ingat, kalau saran harus ada solusi. Nah, solusinya Budina tandai dengan warna putih ya. Nah, sekarang kalian tahu kan apa perbedaan pendapat dan saran? Ingat, kalau pendapat biasanya tidak ada solusinya. Kalau saran ada solusinya. Dan kalau pendapat itu biasanya diawali dengan menurutku. Contohnya kalau ada makanan, menurut Budina makanan itu enak, tapi misalkan menurut kalian makanan itu kurang enak. Jika saran itu pasti ada solusinya. Nah, contohnya tadi yang seperti Budina contohkan, diawali dengan kata sebaiknya, ada baiknya, dan lain-lain. Nah, kalian tahu tidak di kue yang tadi itu terdapat sudut. Sudut itu apa ya? Yuk sekarang kita akan mengenal beberapa sudut bersama Bu Maya. Assalamualaikum anak-anak Ausetum. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah tetap semangat untuk belajar di hari Rabu. Hari ini kita akan memasuki materi baru pelajaran matematika tentang mengenal sudut. Sebelum memulai pembelajaran, yuk kita baca basmalah bersama-sama agar semua pelajaran yang kalian terima hari ini bisa dipahami dan Allah berikan kemudahan. Pernahkah kalian mendengar kata sudut? Adakah yang tahu artinya? Apa itu sudut? Bagaimana bentuk sudut? Nah,
Agar kalian lebih memahaminya, Bu Maya akan memperlihatkan beberapa gambar berikut ini. Nanti kalian akan memahami apa arti sudut. Dari gambar 1, 2, dan 3 yang telah Bu Maya buat, menurut kalian kira-kira mana saja dari 3 gambar tersebut yang membentuk sudut? Ternyata gambar pertama tidak menentukan sudut. Bagaimana dengan gambar kedua? Nah, gambar kedua membentuk sudut. Bagaimana dengan gambar ketiga? Ternyata gambar ketiga tidak membentuk sudut. Sekarang perhatikan semua garis dari nomor 1 sampai nomor 6. Garis nomor 1, 3, 4, dan 5 tidak membentuk sudut, sedangkan garis nomor 2 dan 6 membentuk sudut. Berdasarkan contoh dari 6 gambar tadi, dapat disimpulkan arti dari sudut. Sudut adalah suatu daerah yang dibentuk dari pertemuan 2 garis lurus. Pada gambar pertama, ada 2 garis, tetapi garis tersebut tidak bertemu atau tidak menyatu, sehingga tidak bisa disebut sebagai sudut. Begitu juga dengan gambar ketiga. Gambar ketiga terdiri dari 2 garis, hanya saja garis yang pertama membentuk garis lurus, sedangkan garis yang kedua membentuk garis melengkung. Gambar keempat, semua garisnya melengkung sehingga tidak bisa membentuk sudut. Gambar kelima tidak membentuk sudut karena 2 garis lurus tersebut belum bertemu walaupun jaraknya berdekatan.
Nomor 2 dan nomor 6 membentuk sudut. Nomor 2 terdapat 2 garis lurus yang bertemu. Begitu juga dengan nomor 6. Bagaimana anak-anak? Sudah paham arti dari sudut dan bentuknya? Sekarang perhatikan contoh berikut ini ya. Slide ini terdapat gambar pensil. Bu Maya memberikan beberapa tanda dari gambar tersebut. Dari semuanya, manakah gambar yang membentuk sudut? Ada 4 tanda lingkaran yang Bu Maya telah buat. Tanda yang pertama membentuk sudut karena pertemuan 2 garis lurus. Begitu pula dengan tanda yang kedua. 2 garis lurus tersebut saling bertembus sehingga dia membentuk sudut. Tanda yang ketiga tidak membentuk sudut karena salah satu garisnya termasuk melengkung walaupun 2 garis tersebut saling bertemu. Begitu juga dengan tanda yang keempat, tidak termasuk sudut. Anak-anak Ausetum, selanjutnya kalian perhatikan kembali gambar berikut ini. Pertemuan 2 garis lurus membentuk sebuah sudut. Bu Maya tuliskan sudutnya dengan huruf O. Huruf O ini disebut dengan titik sudut. Untuk titik O ini tidak harus selalu menggunakan huruf O, bisa menggunakan huruf lainnya. Boleh A, B, C, sesuai dengan instruksi atau gambar yang tersedia. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Nah, sekarang Bu Maya berikan soal tantangan. Dari 2 gambar ini, manakah yang termasuk sudut dan mana yang bukan termasuk sudut? Kalian boleh berikan jawabannya melalui voice note di grup kelas masing-masing. Anak-anak Ausetum, demikian penjelasan materi matematika hari ini tentang pengenalan sudut. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakan learning kit yang telah disediakan. Terima kasih anak-anak Ausetum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.